guys, akun aja. Aku Sofia. Aku Arel. Jadi di sini kita bakal jelasin tentang perdagangan internasional. Tapi sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu perdagangan internasional? Nah, kalau belum tahu, sini kita jelasin. Yuk. Perdagangan internasional. Kan kita bahas itu ada komoditi dalam impor. Nah, komoditi dalam impor itu ada 4. Yang pertama ada barang konsumsi. Jadi barang konsumsi itu barang siap pakai oleh konsumen, misalnya kayak makanan atau elektronik. Nah, yang kedua ada bahan baku penolong. Jadi kayak bahan pendukung produksi, bukan bahan utama tapi tetap penting. Nah, yang ketiga itu ada barang modal. Itu kayak barang besar untuk produksi kayak mesin atau alat berat. Kemudian yang terakhir ada komoditi non-migas. Jadi ini barang selain minyak dan gas kayak tekstil, elektronik, dan lain-lain. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas mengenai impor itu ada jenis impor. Jadi jenis impor itu ada 7. Yang pertama itu impor untuk dipakai. Jadi barangnya itu dipakai sendiri, bukan untuk dijual. Nah, yang kedua itu ada penumpang dan juga awak sarana pengangkut. Jadi barang yang dibawa itu pribadi oleh penumpang atau awak kapal atau pesawat. Nah, yang ketiga ada impor barang pelintas batas. Yang biasanya itu dilakukan oleh orang yang tinggal di wilayah perbatasan negara. Yang keempat ada impor lewat pos. Jadi barangnya dikirim melalui jasa pos. Yang kelima ada jasa titipan. Jadi barangnya itu dikirim pakai jasa titip kayak ekspedisi pribadi. Yang keenam ada impor sementara. Jadi barang masuk cuma sementara dan akan diekspor lagi. Nah, yang terakhir itu ada reimpor. Jadi barang yang sebelumnya diimpor terus masuk lagi ke Indonesia. Nah, biasanya ini karena rusak atau nggak bisa dibeli. Selanjutnya ada Planning, Programming, and Budgeting System atau biasa disingkat dengan PPBS. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya merupakan alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Untuk karakteristiknya itu ada 3, di mana yang pertama ada fokus pada tujuan, yaitu PPBS sendiri berfokus pada tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada pertimbangan biaya, di mana secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan dengan mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada analisis sistematik, di mana dalam PPBS nanti dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program, meliputi identifikasi tujuan, identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan, dan estimasi biaya total dan estimasi manfaat atau hasil. Komoditi dalam impor terbagi menjadi 4, yaitu barang konsumsi, bahan baku penolong, barang modal, dan komoditi migas. Selanjutnya kita bahas tentang prosedur pabean dan peran dokumen dalam proses impor. Pertama, ada pemberitahuan pabean, yaitu proses pelaporan barang impor kepada pihak bea cukai. Nah, setelah itu, dokumen diverifikasi dan ditentukan tarif pabeannya sesuai klasifikasi barang. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik barang untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen. Terakhir, dilakukan pembayaran bea masuk dan pajak agar bisa dikeluarkan dari pelabuhan. Apa itu Incoterms? Incoterms adalah singkatan dari International Commercial Terms, atau kalau diterjemahkan artinya ketentuan komersial internasional. Ini adalah aturan internasional yang dibuat oleh Kamar Dagang Internasional untuk mengatur perdagangan global. Incoterms ini digunakan untuk menentukan apa sih batasan-batasan dalam kontrak antara penjual dan pembeli, terutama yang bersifat lintas negara. Incoterms ini juga akan sangat membantu